Salam amanginang anak-anak kami Naposo Bulung. Pertanyaan malam hari ini kita akan mulai. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 27 ayat 1 ayat 2. Yesus hamiro diso asa masih hangolua ipero mahotuso jalaban mapardomua unang maparohanami tamrohanami be nang parinotoanami molo soroton dini manondangi rohanami ikon hodo paturehon dalan nami si begeo. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada di dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami. Pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami, agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu, Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan, yang harus kami tinggalkan, dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan, epistel pada pertanyaan pada malam hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saulus bertobat.
Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapa engkau?" "Tuhan," katanya, "akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 697 ayat 1. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dalam pertanyaan saat ini, tertulis dalam kitab Mazmur 37, dimulai dari ayat 34 sampai dengan ayat 40. Kita dengarkan bersama-sama, demikian firman Tuhan. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
dunia di mana kita tinggal saat ini kita lihat terus berkembang dan berubah. Kita sekarang berada pada era globalisasi yang digerakkan oleh teknologi sehingga membuat masyarakat mengalami banyak perubahan. Perubahan tidak hanya berubah pada bentuk fisik, tetapi juga menyentuh sampai nilai-nilai moral dan juga etika manusia yang berdampak pada setiap pribadi, bahkan sampai kepada keluarga-keluarga tertentu. Banyak perilaku yang akhirnya membangun jalan sendiri hingga menyimpang dari jalan Tuhan, di mana kondisinya tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Dan dalam kondisi seperti itu, keluarga sepertinya tidak mampu lagi menjadi tempat yang aman untuk mentransfer nilai-nilai kebaikan, tetapi justru telah terkontaminasi dengan berbagai perilaku yang tidak berkenan kepada Tuhan. Akibatnya apa? Banyak yang terjerumus ke dalam dosa, kegagalan, keputusasaan, serta ketiadaan damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mazmur pasal 37 ini berisi petunjuk tentang hikmat rohani berciri khas didaktis atau pengajaran. Sehingga Mazmur ini dikategorikan sebagai Mazmur hikmat dan pendidikan yang menggambarkan bagaimana Allah mendidik umatnya tentang kebenaran, yaitu sikap orang percaya terhadap orang fasik yang hidupnya berhasil dan juga kesukaran hidup orang benar. Inilah kadang realita hidup yang kita lihat. Orang fasik sejahtera dalam kehidupannya, orang benar banyak menghadapi berbagai pergumulan. Mazmur 37 ini mengangkat dua perilaku. Perilaku manusia yang saling bertentangan, yaitu perilaku orang jahat dengan segala kejahatannya dan juga perilaku orang benar yang berkenan kepada Tuhan dengan segala konsekuensi masing-masing. Jadi pemazmur hendak meyakinkan bahwa betapa rentan dan betapa terbatasnya hidup orang yang berbuat jahat, mudah jatuh dan mudah hancur. Berbeda dengan hidup orang benar, di mana pemazmur menghimbau agar orang jangan terlanjur marah, jangan panas hati. Dikatakan dalam ayat sebelumnya di pasal 7 ini, 37 ini. Ini menunjukkan bahwa umat Tuhan berada dalam suasana hati yang tidak nyaman. Timbul rasa cemburu terhadap realitas hidup di mana orang yang hidup jujur, tulus, dan benar di hadapan Allah, tetapi mengalami kehidupan yang susah dan menderita. Sementara orang jahat, yang dikatakan orang fasik di sini, hidup dalam kenyamanan, dalam keamanan, dalam kemakmuran, serta lebih beruntung dari kehidupan orang benar. Itulah dirasakan pemazmur di sini. Hal ini dirasakan sebagai sebuah ketidakadilan. Mengapa dikatakan sebuah ketidakadilan? Sebab dalam perspektif religius pada saat itu, umat Israel, mereka menganut pandangan bahwa hidup taat mendatangkan berkat dan hidup tidak taat mendatangkan kutuk. Maka dalam perikop ini berisi perbedaan antara hidup orang fasik dan hidup orang yang benar. Tetapi memang pemazmur menegaskan di sini bahwa hidup orang fasik yang hidup tidak mengikuti jalan Tuhan, mereka akan lenyap dan mereka tidak memiliki masa depan. Itu ditegaskan oleh pemazmur dalam nats ini.
walaupun bagaimana baiknya dalam kacamata pandangan manusia, tapi itu tidak abadi, itu tidak memiliki masa depan. Demikian di sini kata pemazmur. Orang fasik digambarkan seperti pohon aras Libanon yang terkenal dengan kayunya yang kuat, kokoh, dan tidak tergoyahkan. Itulah saking luar biasanya pemazmur melihat orang fasik itu seperti bahagia, kuat, semangat, digambarkan seperti pohon aras Libanon yang sangat kuat tersebut. Tetapi ternyata itu tidak bertahan lama dan mudah lenyap. Hal ini memperlihatkan bahwa situasi orang fasik yang mengalami kemakmuran itu semua adanya dan sifatnya semu dan bersifat sementara. Dalam ayat sebelumnya dikatakan mereka segera lisut dan layu, mereka akan dilenyapkan dan binasa. Jadi sedangkan orang benar yang mengikuti jalan Tuhan, yang memiliki 3 ciri kehidupan, yaitu tulus, jujur, dan suka damai. Kepada mereka ada masa depan dan diselamatkan oleh Tuhan, dan mereka mewarisi negeri. Karena itu dalam ayat 34, kalau kita kembali ke atas, ada perintah dan janji bersyarat yang dikatakan dalam ayat 34. Nantikanlah Tuhan dan tetaplah ikuti jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Saudara-saudara, perlu kita amati atas ini. Daud mengingatkan bahwa seberat apapun situasi yang kita alami, jangan sekali-kali berubah sikap. Tetaplah menaruh pengharapan kepada Tuhan, sebab semua orang yang menantikan Tuhan dan yang berharap kepada Tuhan takkan mendapat malu. Tidak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Jadi di dalam kata nantikan itu terkandung unsur berharap, sabar, berharap akan pertolongan Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan. Sedangkan kata ikuti, mengikuti berarti memagari, melindungi atau menjaga. Jadi jika dihubungkan dengan jalan Tuhan, memiliki pengertian memagari, melindungi, dan menjaga jalan Tuhan di dalam diri kita, atau tidak akan membiarkan jalan Tuhan itu dirusak oleh perkataan dan perbuatannya sendiri. Jangan terkecoh dengan kehidupan orang fasik. Maka mari kita nantikan dan mengikuti jalan Tuhan. Jadi menantikan Tuhan dan mengikuti jalannya adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan, bagaikan 2 sisi mata uang. Karena tidak mungkin seseorang dikatakan sedang menanti-nantikan Tuhan, tapi di sisi lain ia tidak mau mengikuti jalan Tuhan atau hidup menyimpang dari jalan Tuhan. Tentu itu tidak mungkin. Maka dikatakan dalam ayat 39 sampai 40, apa yang dinantikan dari Tuhan menjadi nyata. Pengharapan itu menjadi nyata. Yaitu orang yang benar memperoleh keselamatan. Orang yang benar memperoleh keselamatan dan juga memperoleh damai sejahtera. Keselamatan itu mencakup Tuhan sebagai tempat perlindungan dalam kesesakan, yang menolong dan meluputkan dari orang fasik karena mereka berlindung hanya kepada Tuhan. Tuhan menjadi keselamatan kita, Tuhan yang menolong kita dari segala rencana si jahat orang fasik. Maka tetaplah berlindung kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Di dalam menantikan Tuhan pasti terkandung unsur ketekunan, kesabaran, kesungguhan, ketaatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Sekalipun keadaan belum tampak berubah seperti yang kita harapkan, sekalipun orang-orang di sekitar kita mencemooh, mengejek, dan berkata bahwa itu percuma, jangan pernah goyah. Seperti pendirian pemazmur di sini. Walaupun hidup orang fasik itu bagus, bahagia kelihatannya, sedangkan orang benar dengan pergumulannya, jangan goyah dengan pendirian kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan pasti bertindak tepat pada waktunya. Kuncinya untuk mengalami pertolongan Tuhan dan menikmati berkat-berkat Tuhan adalah tekun menantikan Tuhan dan mengikuti jalan Tuhan dengan benar. Berjalan dalam koridor iman yang benar. Apa yang diperintahkan Tuhan, yakinlah itulah jalan kehidupan. Apa yang diperintahkan Tuhan, yakinlah itulah sumber hikmat. Apa yang diperintahkan Tuhan, yakinlah itulah sumber berkat bagi kita. Maka tetap setia dalam iman. Jangan menjadi terpengaruh oleh silaunya keindahan dunia ini. Tapi tekunlah dalam iman. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, dalam persekutuan kami di Pertangyangan ini. Engkau telah menyapa kami dengan firman-Mu untuk tetap setia melakukan kehendak-Mu. Walaupun Tuhan keadaan sering kami hadapi tidak seperti yang kami inginkan. Tapi kami percaya bahwa kesetiaan umat-Mu melakukan perintah-Mu, kesetiaan umat-Mu untuk mengikuti petunjuk daripada-Mu, akan Engkau tunjukkan kemenangan. Karena Engkaulah Tuhan keselamatan kami. Orang fasik tidak akan Engkau biarkan ada selamanya. Karena itu hanya sementara. Maka biarlah kami Tuhan dalam ketekunan, ketaatan, kesetiaan menantikan kedatangan-Mu dan mengikuti jalan-Mu, mengikuti perintah-Mu, karena itulah sumber kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, mulai dari anak-anak sampai orang tua, Engkaulah yang melindungi kami, menyertai kami, sehingga sukacita senantiasa mewarnai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 471 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Yesus doa
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Demikianlah pertanyaan sektor untuk kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu.